Bau NIM 19130004. Di sini saya akan mengerjakan tugas cloud computing dengan mereview sebuah aplikasi e-learning dengan penerapan SaaS. Kita langsung saja ke pengertian. Di sini saya telah mempersiapkan sebuah PowerPoint. Yang pertama, kita akan menjelaskan itu tentang pengertian cloud computing. Cloud computing itu sendiri yang sering disebut sebagai paradigma baru dalam dunia teknologi informasi yang berhubungan dengan efisiensi sumber daya. Cloud computing mempunyai sebuah lapisan layanan yang dikenal dengan nama software as a service atau yang disebut dengan SaaS. Dengan adanya aplikasi e-learning yang menerapkan konsep SaaS cloud computing, nantinya bisa dimanfaatkan oleh pihak. Aplikasi e-learning ini dikembangkan lebih banyak keunggulan dibandingkan dengan aplikasi e-learning konvensional. Salah satunya adalah sebuah aplikasi e-learning. Yang berikut tentang pengertian e-learning. Yang tadi pengertian cloud computing. Sekarang masuk di pengertian e-learning. E-learning adalah salah satu sistem atau metode pembelajaran elektronik yang memanfaatkan teknologi daring. Contohnya seperti kita sekarang ada di masa pandemi, sehingga kita harus melakukan teknologi daring atau yang disebut dengan kuliah online ataupun pembelajaran daring. Yang berikut itu tentang manfaat e-learning. Yang pertama, manfaat e-learning adalah distribusi materi pembelajaran lebih efisien, artinya pembelajaran lebih gampang. Yang berikut itu belajar lebih fleksibel. Yang kedua itu mendukung proses belajar peserta. Yang keempat itu mudah pantau kemajuan belajar peserta. Yang kelima, memungkinkan pengembangan materi pelatihan. Dan yang keenam itu menciptakan interaksi sosial antara peserta dengan dosen. Yang berikut itu tentang fitur-fitur e-learning. Fitur-fitur di sini itu ada 5. Yang pertama itu user management, yang berikut itu administrator, yang berikut course creator, dan yang keempat itu teacher, yang kelima itu student. Ini adalah yang termasuk dalam fitur-fitur e-learning atau yang menggunakan aplikasi e-learning. Yang berikut itu, yang keenam itu tentang keamanan atau privasi data. Keamanan dalam suatu sistem tentunya sangat dibutuhkan untuk menjaga integritas data yang terkandung dalam sistem tersebut. Tantangan untuk menjaga integritas data ini muncul setelah sistem tersebut terkoneksi dengan jaringan komputer dan terhubung dengan internet. Mengenai keamanan e-learning, menyimpulkan bahwa untuk dapat mencegah serangan terhadap suatu sistem e-learning, maka diperlukan pengendalian akses terhadap sistem itu. Oleh karena itu diperlukan manajemen keamanan informasi yang tepat untuk dapat memastikan keberhasilan implementasi dari satu sistem keamanan e-learning. Maka di sini harus menitikberatkan dengan penggunaan metode dengan menggunakan metode SQL. Yang berikut itu tentang kelebihan e-learning. Kegiatan pembelajaran bisa dilakukan kapan saja dan di mana saja asalkan ada akses internet. Itu kelebihan yang pertama. Kelebihan yang kedua, tidak membutuhkan ruang khusus untuk tatap muka dan mempersingkat waktu
pembelajaran efisiensi waktu dan biaya. Yang ketiga, kehadiran dan penilaian dapat dengan mudah dinilai dari keaktifan siswa ataupun siswa dalam berpartisipasi pada kegiatan e-learning. Yang keempat, pada pembelajaran e-learning, siswa akan dituntut untuk lebih aktif karena penilaian didasarkan pada partisipasi siswa di fokus e-learning. Yang kelima, meningkatkan kemampuan belajar mandiri sehingga kualitas pendidikan tidak hanya tergantung pada pihak pengajar. Yang keenam, mudahnya berkomunikasi dan berbagi bahan ajar. Yang ketujuh, materi pembelajaran sangat mudah diakses dan dimiliki oleh setiap siswa. Yang kedelapan, meningkatkan kemampuan siswa dan guru terhadap pemanfaatan teknologi, informasi, dan telekomunikasi. Di atas setelah kita lihat kelebihan, pasti ada juga yang namanya kekurangan. Di sini kita akan membahas lagi kekurangan dari e-learning. Kekurangan e-learning yang pertama itu sulitnya mengontrol etos belajar masing-masing siswa. Mereka yang malas tentunya akan sangat tertinggal di belakang. Yang kedua, kesulitan bisa muncul sewaktu-waktu terdapat masalah pada koneksi internet. Yang ketiga, model pembelajarannya terbatas hanya pada bentuk diskusi, forum, dan tanya jawab soal. Sangat mungkin ada materi-materi tertentu yang tidak bisa disampaikan dengan e-learning, misalnya pembelajaran yang memerlukan praktek. Yang keempat, tidak semua daerah memiliki koneksi internet yang memadai. Yang kelima, dibutuhkan fasilitas yang tidak murah untuk menjalankan kegiatan e-learning. Yang keenam, bagi pengajar dan siswa yang tidak familiar dengan penggunaan internet, pembelajaran e-learning justru bisa memperlambat kegiatan belajar mengajar. Yang ketujuh, menurutnya, kemampuan sosial siswa karena terbiasa melakukan interaksi secara tidak langsung. Adapun juga salah satu contoh aplikasi yang biasa digunakan pada saat yang seperti sekarang kita melakukan kuliah daring ataupun yang dinamakan kuliah online. Adapun juga salah satu aplikasi, contohnya seperti aplikasi Zoom. Dan juga di sini ada cara-cara penggunaan aplikasi Zoom. Cara penggunaan aplikasi Zoom yang pertama itu kita harus menginstal aplikasi Zoom. Langkah pertama itu menggunakan instant meeting Zoom adalah dengan membuka aplikasi terlebih dahulu di desktop ataupun handphone. Yang kedua, kita harus klik join meeting. Seperti kita sudah mendapatkan link dari dosen ataupun pemateri yang sudah menyiapkan link, kita harus klik di join meeting. Langkah yang kedua, yang berikutnya lagi, langkah berikutnya itu adalah dengan memilih opsinya secara langsung. Yang berikutnya lagi, kamu bisa klik join meeting seperti yang sudah tertera di atas. Nantinya kamu akan diarahkan untuk mengisi ID meeting agar dapat langsung bergabung. Sekian dan terima kasih.